Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mimin 173 ya. Jangan lupa di subscribe dan like dan komen ya di bawah ini, Nah, langsung saja. Oh iya, selamat malam. Ini sudah malam ya di Taiwan. Sudah ini yang belum makan cepat makan, yang belum sholat cepat sholat. Yang bagi yang muslim ya, sholat jangan lupa. Terus sekarang aku lagi santai. Tadi kepikiran motivasi perjalanan hidup ya, yang selama ini mengganjal di hati sampai sekarang dan sudah mempunyai aku pingin banget meluapkan ini perjalanan hidupku. Mungkin nggak semua orang itu perjalanan hidupnya sama ya, pasti kan berbeda-beda. Ada yang mapan tapi kurang kasih sayang, ada yang ada yang sedang-sedang aja, ada yang tuh kayak gitu. Nah, sekarang perjalanan saya dari awal. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana ya, dibilang pas-pasan, dibilang itu juga enggak itu ya guys. Aduh, aku rada mundur setitik ya, maju setitik lah, dodo ambilan enak. Nah, setelah itu aku dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu ya, dibilangnya ekonominya pas-pasan, dan saya dibesarkan di situ. Dan saya dibesarkan diasuh sama nenek aku karena ibu dan ayah untuk jalannya masing-masing karena perekonomiannya masih kurang stabil di waktu itu, kurang stabil ya. Dan saya juga memahaminya ya guys. Nah, di situ saya 5 bersaudara. Saya anak yang pertama, anak yang bungsu, jadi tulang punggung ya. 3 perempuan, 2 dan laki-laki. Dan waktu itu saya sekolah ya guys, sekolah kelas 5. Motivasi saya gini loh guys, atau disebut juga cita-cita ya, namanya anak-anak zaman dulu mah masih 90-an itu mah masih di itu ya. Aku pengen jadi, kalau besar pengen jadi dokter. Minimal saya pengen itu aja, lulusan sekolah SMP. Tapi setelah dipikir-pikir, itu kan cita-cita ya. Dan cita-cita juga itu boleh berubah-ubah. Mau yang ini nggak taunya ini, nggak taunya gini. Semua juga karena faktor pertama ekonomi, kedua itunya kehidupan ya, apa namanya ya gitu deh ya gitulah guys ya. Terus waktu itu saya berkeinginan waktu kelas 5, saya pingin sekolah sampai minimal SMA. Nah, minimal SMA itu juga masih alhamdulillah
di bawah standar ya, standar belum masuk di perguruan tinggi, belum masuk di perguruan tinggi ya guys, masih satu tahap lagi untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah setelah itu saya motivasi, setelah lulus saya lulus SD ya, setelah saya lulus SD saya melanjutkan sekolah agak menengah, yaitu di pendidikan SMP, yaitu SMP saya di PUI Jatibarang. Letaknya di Indramayu di situ. Karena itu lokasinya sangat dekat ya, berapa ratus meter dengan rumah. Cuman naik angkutan umum yang disebut itu Kopayu waktu itu. Kopayu ya guys. Dan waktu itu waktu masuk sekolah SMP aku sangat seneng banget. Akhirnya aku bisa melanjutkan sekolahku sampai ke pendidikan menengah. Dan saya gigih untuk belajar. Dan waktu itu kalau kata orang mah cinta-cinta monyet, banyak yang itu ya guys. Tapi saya nggak memikirkan yang namanya cinta-cintaan. Aku fokusnya belajar, cepat meraih cita-cita aku. Nah, semenjak aku sudah duduk kelas SMP ya, aku duduk kelas 2. Nah, pikiran aku itu berubah lagi. Dari awalnya itu ya guys, dari awalnya pingin melanjutkan sampai sekolah SMA, sampai pendidikan itu, aku berubah lagi pikirannya. Apa aku nggak tahu ya, mungkin karena aku melihat kondisi keluarga aku gitu, kondisi keluarga aku ya, dengan dibilangnya perekonomian ya guys, perekonomian. Nah di situ juga aku sekolah SMP alhamdulillah mendapatkan beasiswa sampai 3 tahun sekolah, aku mendapatkan beasiswa ya. Waktu itu agak ringan tanggungan permasalahan ekonomi keluargaku, dan alhamdulillah birabbil alamin saya mengucapkan terima kasih kepada kepada desa aku, ibaratnya kepada desa aku yang memberikan domisili untuk mendapatkan beasiswa tahap sekolah menengah ya. Kalau maaf ya guys, kalau kurang tolong di komen ya, tolong di komen kalau aku salah kata-kata, maaf. Namanya juga manusia, ada salah, ada ingat, ada lupa, ada itu ya, jangan diambil, maksudnya diambil apa ya? Napas dulu ya guys, napas. Nah lanjut ya, udah sekolah di dudukan kelas 2 SMP, saya berpindah lagi dengan ini ya, pikirannya beda lagi. Kelas SMP ingin mencari uang, ingin segera cepat lulus dari sekolah yang tadinya mau melanjutkan ke tahap SMA, sekarang pikirannya berubah lagi. Lucu, ada apa ya perjalanan hidupku. Setiap orang itu pasti berbeda-beda ya perjalanannya. Kadang-kadang aku juga kalau ingat-ingat masa-masa dulu itu, masa-masa sekolah itu, biarpun aku juga gitu tapi aku tetap happy jalaninya. Masa bodoh orang mau ngomong apa, yang penting aku happy
nyenengin diri aku sendiri, udah gitu aja. Nah, setelah itu aku memutuskan waktu kelas 2 SMP ya, semester 2 kalau nggak salah. Pikirannya beda lagi. Aku ingin cepat keluar, terus aku ingin kerja, mendapatkan duit banyak. Kayak apa sih kerja gitu. Motivasinya tuh kesana-kesana, namanya juga motivasi ya. Pikirannya tuh melambung-lambung. Nah, setelah aku lulus dari sekolah SMP, seneng banget waktu itu, ya Allah, alhamdulillah lulus. Nah, bisa itu cepet kerja. Dan waktu itu juga aku lulus, aku nggak menebus ijazahku, ya. Waktu itu aku nggak menebus ijazahku, difaktorkan garis bawah, difaktorkan kondisi ekonomian, ekonomian keluarga aku nggak mampu ya. Minimal kan ayah aku kerjanya di pabrik, minimal sehari mendapatkan berapa, belum makan, belum adik-adik sekolah, belum ini. Tapi aku ngertiin ya guys, aku ngerti. Ya udah, aku nggak apa-apa. Setelah itu saya bekerja pertama kali saya kerja di Jakarta, yaitu di tempatnya di Cibubur. Masih ingat, di Cibubur. Dan waktu itu juga gaji saya sebulannya 200. Kalau di minimal waktu tahun kemarin itu 200 itu gede ya guys, gede, paling gede banget, paling gede pokoknya. Nah, setelah aku kerja di Cibubur ngurus anak, aku mendapatkan babysitter ya. Aku nggak lama karena aku nggak betah. Cuman kerjanya cuman 1 bulan, cuman dibayar 200.000. Bayangin coba, 200.000 aku terima gaji. Pas waktu itu uang jajan dan uang ongkos ditanggung sama majikan ya, karena majikan yang nganterin. Waktu itu nganterin saya pulang naik kereta di Pasar Senen. Nah, naik kereta di situ. Dan waktu itu saya saking gigihnya mendapatkan uang 200.000 itu paling gede ya. Apalagi saya baru pertama menerima duit paling gede waktu itu. Ini hasil jari payah saya, hasil keringat saya kerja gitu selama 1 bulan gitu. Nah, setelah itu saya kepikiran, buat apa ya duit 200.000 ini, buat jajan, buat poya-poya, atau buat apa? Kepikiran, saya mengacak-ngacak lemari, ada berkas-berkas, ada surat-surat itu. Nah, oh iya, saya keinget, oh iya, ijazahku belum ditebus. Dan waktu itu juga esok harinya saya pergi ke sekolah SMP saya di PUI Jatibarang ya. Saya datang dan saya mengambil ijazah. Penebusan ijazah saya itu 250. Waktu itu saya cuma memegang 200.000 rupiah. 200.000 rupiah, coba bayangin. Aduh, aku bingung nih mau cari pinjaman sama siapa. Padahal uang 50.000 itu dulu pinjam ke sana kemari itu jarang yang ngasih ya. Dan sampai sekarang juga jarang yang orang yang ngasih kalau nggak benar-benar itu. Nah, setelah itu alhamdulillah saya bertemu dengan
kepala sekolah. Namanya Pak Imam, kepala sekolah saya yang itu ya, yang gagah, yang punya kumis itu. Pasti teman-teman juga tahu ya. Nah, seangkatan saya pasti teman-teman juga. Pak Iman Hanafi, kalau nggak salah itu namanya. Nggak salah ya namanya Pak Imam. Nah, pas itu saya ditanya, apa kabar? Katanya lagi ngapain? Pak, saya mau nebus ijazah. Oh, tapi Pak, gimana ini duitnya kurang? Saya dengan berkecil hati gitu loh. Berkecil hati ya guys. Saya ini duitnya kurang. Oh ya udah nggak apa-apa. Semuanya lunas katanya. Cuman bayar 200.000 aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya bisa menebus ijazah saya. Dan dengan sangat senang gigih dan itunya. Alhamdulillah. Setelah itu berapa lama ada tawaran kerja, yaitu kerja di rumah makan dekat rumah, cuman seberang jalan. Selama itu saya hampir lama ya guys kerja di tempat rumah makan, hampiran 3 tahun. Saya shift malam di situ dengan gaji lebih gede lagi, dengan gaji 300.000 waktu itu sebulan, naik 100.000. Saya tekunin selama 3 tahun bersama teman saya shift malam, dan alhamdulillah tidak menghasilkan apa-apa, cuman bisa kebeli HP Nokia berapa itu yang ada tulisan yang nyanyiannya Raja itu, yang kayak gitu tuh guys, hampir lucu ada. Nah setelah itu dan bisa membeli HP model daun ya, waktu itu saya bisa membelinya. Sangat senang nih punya HP, punya itu, punya ini dan itu ya, namanya juga anak-anak masa puber ya waktu itu. Dan setelah itu saya sudah berpacaran kelas 2 SMP saya sudah berpacaran, dan sekarang sudah menjadi suami saya dan bapak bagi anak saya gitu. Lucu, saya waktu itu berpacaran awal mula ketemu sama suami di musola ya, di musola tempat sembayangan, dan setiap hari Minggu saya jogging sama kakak sepupu saya setiap hari Minggu, dan disitulah perkenalannya di tahap-tahapnya sampai sekarang. Dia juga kerja di Ciledug kalau nggak salah, tukang cuci mobil. Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa ya guys ya, jadi tukang cuci mobil juga. Setelah itu, nah saya pacaran cukup lama ya sama dia, cukup lama, nyambung putus. Nah setelah itu saya berinovasi, gimana sih cari duit yang agak gede lagi, agak itu lagi. Nah saya izin sama keluarga, waktu itu kan musiman orang berangkat ke luar negeri. Nah kan banyak pendapatannya, bisa membahagiakan orang tua, bisa bikin rumah, bisa punya usaha karena mereka pergi ke sana. Nah saya bermotivasi saya untuk mendekatkan diri untuk pergi ke luar negeri waktu